dalam rencana-rencana-Mu Tuhan, di dalam jalur yang Engkau sudah sediakan buat kami Tuhan. Kami akan menjadi pemenang-pemenang yang terbang tinggi bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, Kau terus beracara di antara kami Tuhan. Mari Tuhan, sampaikan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami tepat seperti yang Engkau inginkan, menjawab setiap kebutuhan kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan, kami yang mendengar, Hamba-Mu yang menyampaikan semua bagian alat-alat teknis semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami selalu excited, kami selalu bersemangat menantikan apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali boleh kembali bertemu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami juga menyambut saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online melalui YouTube JWS Kenanga. Mungkin bisa dibantu slide-nya ditampilkan. Saya ingin pagi ini boleh ya mulai dengan kuis kecil. Kuis kecil siapakah dia? Kita akan membicarakan sebuah tokoh, seorang tokoh hari ini. Tetapi ya nanti biar saya next dari sini. Kita mau tebak tokoh dulu biar semangat kita ya. Kira-kira kalau saya berikan ciri-ciri orang ini, siapakah orang ini? Yang pertama, dia seorang pemimpin ya. Dia memimpin pasukan Israel menang atas pasukan Filistin yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ada kira-kira nama yang terbersit? Kira-kira siapa? Nanti saudara boleh sebutkan ya. Ini baru ciri pertama ya. Yang kedua, orang ini dia memiliki iman yang kuat akan penyertaan dan kehendak Allah. Oke, ini yang kedua ya. Sudah ada nama yang muncul kira-kira? Yang ketiga, bakal raja kedua Israel. Mungkin lebih gampang atau justru lebih menyesatkan. Ada yang mau kasih suara kira-kira siapa ini? Saya mendengar Daud. Ada yang selain Daud? Masih Daud ya, mayoritas ya. Ciri yang keempat, orang ini putra mahkota pertama Israel. Masih Daud kah? Bukan ya, saya mulai dengar di sebelah kanan ya. Ya, sampai nomor 3 orang ini memang mirip sekali dengan Daud. Ya, mirip sekali dengan Daud. Dia ya itu 1, 2, 3 mirip sekali dengan Daud. Tapi nomor 4 membuat dia langsung berbeda dengan Daud. Dari Daud, orang ini bernama Yonatan, saudara ya. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yonatan. Pagi ini kita akan melihat bagaimana Yonatan ini menjadi teladan kepekaan dan ketaatan terhadap panggilan Tuhan. Yonatan seringkali kita kenal sebagai teladan persahabatan ya. Kalau kita bicara soal persahabatan sejati ya, persahabatan yang tulus ya, komitmen yang kuat dalam persahabatan, biasanya kita mengacu ke Yonatan. Tetapi sebetulnya dia juga seorang yang memiliki ciri-ciri seperti ini saudara ya. Mirip sekali dengan Daud. Itu sebabnya tidak heran ketika Daud dan Yonatan bertemu, jiwa mereka dikatakan berpadu ya, karena mereka ada banyak sekali persamaan. Nah, kita mau lihat bahwa dia ini seorang pemimpin yang luar biasa, saudara-saudara. Pertama kali disebutkan nama Yonatan di Alkitab itu di 1 Samuel pasal 13 ayat 2. Saat itu Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea dan Benyamin. Ini pertama kali nama Yonatan muncul. Jadi ayahnya memimpin 2.000 prajurit, Yonatan memimpin 1.000 prajurit. Ayat 3, Yonatan, bukan Saul ya saudara ya, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin.
Jadi sejak awal Alkitab menampilkan Yonatan sebagai seorang pemimpin yang sangat berhasil. Ya, dia memimpin Israel memenangkan peperangan atas bangsa Filistin yang jauh lebih banyak. Nah, gara-gara ayat 3 ini, saudara, pasal 13 ayat 3 ini, orang Filistin dikatakan marah. Kalau saudara baca ya, mereka geram sekali. Loh, ini kok kita dikalahkan sama siapa ini? Mari kita kerahkan ya. Akhirnya orang Filistin mengerahkan, dikatakan di sini orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta ya. Tadi kita tahu yang Israel 2.000 sama 1.000 ya, jadi 3.000 ya. Ini orang Filistin keretanya aja, baru kereta udah 3.000 saudara. Kereta ini kalau zaman sekarang kayak tank ya. Kemudian ada 6.000 pasukan berkuda. Dan pasukan yang berjalan kaki, yang kayak pasukan Israel itu ya, berjalan kaki, jumlahnya sebanyak pasir di tepi laut. Ya, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen ya, tempatnya Mikmas, ingat tadi tempatnya Saul. Jadi mereka marah sekali karena mereka dikalahkan, mereka kerahkan pasukan yang sampai jumlahnya nggak bisa dihitung, saudara. Saking banyaknya mereka pakai gambarannya seperti pasir di laut. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, perigi, dan seterusnya, saudara. Jadi mereka berkumpul, orang Israel kan ada pengintainya, saudara. Mereka lihat, wah, habis deh kita, kalah nih. Kemarin kita 3.000, mungkin lawan berapa nggak disebutin ya, masih menang. Sekarang jumlahnya tidak terhitung, saudara-saudara. Terus mereka berkemah di 2 tempat yang dibatasi oleh sebuah lembah, saudara ya. Lembahnya ini dikatakan sangat curam, berbatu-batu tajam dan licin. Dengan kata lain, kedua pihak ini agak sulit untuk mencapai satu dengan yang lain, tapi mereka sama-sama, khususnya yang Filistin, sudah show off, sudah menunjukkan kekuatan militer mereka. Nah, tadi di ciri kedua saya sebutkan bahwa Yonatan ini orang yang memiliki iman yang kuat akan penyertaan Allah ya. Jadi dalam keadaan bangsa Israel diteror secara psikis seperti itu, dia bilang sama pembawa senjatanya ya, sama anak buahnya, sama asistennya yang bawa senjata, dibilang, "Mari kita nyebrang." Berani banget saudara. Cuman berdua ya saudara ya. Lawan tadi berapa? 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, yang infanteri, yang pejalan kaki nggak terhitung. Sebab dia bilang, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Luar biasa, saudara. Ya, kita berdua mau ngelawan yang segitu banyak ya. Dan ingat, mereka harus turun. Kalau kepleset mati, saudara ya. Batunya tajam dan licin ya. Sudah bisa turun pun belum tentu bisa naik, saudara. Sudah bisa naik pun ya mereka manjat harus 2 kaki 2 tangan ya, saudara ya. Artinya nggak bisa sambil nembak, saudara. Nggak bisa kayak di film ya. Sementara orang Filistin tuh ngelihat, tuh itu ngapain ada 2 orang di situ ya. Terus dia bilang, kamu naik aja sini nanti kami hajar kamu ya. Di Alkitab pakai istilah seperti itu. Artinya bagi orang Filistin ngapain ada 2 orang Israel naik, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara, sampai di atas, mungkin karena dianggap remeh, Yonatan ini dan asistennya, dia membunuh 20 orang. Berapa, saudara? 20 orang ya. 2 bisa mengalahkan 20. Itu sudah banyak, saudara. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, gara-gara 20 orang mati itu terjadi kegemparan. Ayat 15, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat Filistin ya. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, bumi gemetar, sehingga terjadi kegentaran yang dari Allah. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, mereka yang begitu banyak itu bunuh-bunuhan. Ya, luar biasa bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui iman seorang Yonatan. Jadi kita tahu sekarang Yonatan seorang yang luar biasa, punya prestasi yang luar biasa, punya track record yang luar biasa. Bangsa Israel senang ya.
Dari jauh mereka lihat, ada apa itu? Kok kayaknya mereka perang sendiri? Akhirnya mereka nyamperin, saudara ya, ketika mereka datang, Saul dan 3.000 tentaranya itu, 3.000 kurang 2 orang ya. Mereka melihat sudah jadi mayat semua, mereka saling membunuh satu sama lain gara-gara seorang Yonatan. Jadi kita lihat Yonatan seorang prajurit yang istimewa, seorang yang punya iman yang luar biasa. Dia berani 2 orang karena menghadapi ribuan orang karena penyertaan Tuhan. Kira-kira saudara, kalau bangsa Israel membayangkan siapa yang akan nanti menggantikan menggantikan Saul, saya rasa cuma ada satu nama yang muncul. Betul ya saudara ya? Seorang putra mahkota tadi disebutkan ya, seorang pahlawan yang luar biasa, seorang yang beriman sama Tuhan, namanya Yonatan. Tetapi ibarat di film terjadi plot twist, saudara. Di pasal 16 muncul tokoh baru. Seorang yang lebih muda lagi daripada Yonatan. Dan dia mengalahkan raksasa Filistin di peperangan berikutnya. Ya, dan orang ini namanya Daud. Kemudian menjadi terkenal, saudara. Gara-gara dia mengalahkan Goliat pertama kali ya. Dan sejak dia mengalahkan itu di pagi hari atau siang hari, malamnya dia sudah nggak pulang, saudara. Dia sudah nginep di istana. Ya, ketika di istana dia ketemu dengan Yonatan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang, jadi ini peperangan selanjutnya saudara ya, dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Israel sedang berbahagia, mereka punya raja yang mereka pilih sendiri, namanya Saul. Putranya punya anak, namanya Yonatan yang juga hebat. Sekarang mereka ketambahan satu pahlawan lagi yang masih muda, namanya Daud. Everybody is happy. Namun masalahnya saudara, popularitas Daud ternyata melebihi yang diperkirakan oleh Saul. Saul kemudian akhirnya melihat bahwa Daud bukan lagi pahlawan, tetapi ancaman bagi dia. Dan Saul bilang sama Yonatan, Yonatan, kamu tahu kan bakal gantiin saya? Ini ada anak baru nih. Bahaya ya, seluruh rakyat lebih cinta dia dari saya kasih perang dimanapun ya. Jadi Saul ini punya strategi licik saudara ya. Dia dijadikan panglima, Daud dijadikan panglima awalnya untuk mengalahkan musuh, tapi lama-lama dia ditaruh di depan supaya dia mati saudara. Tetapi karena penyertaan Tuhan, Daud nggak mati-mati saudara ya, malah menang terus. Sejak hari itu dikatakan Saul selalu mendengki Daud. Dari awalnya bersyukur jadi mendengki. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara, supaya mati maksudnya saudara ya. Tetapi ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa saudara? Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Kisah Yonatan, Daud, dan Saul ini adalah kisah munculnya seorang rising star ya, seorang bintang yang baru, dan ada 2 orang yang berada di tengah kebangkitan dari bintang baru yang bernama Daud ini saudara. Saul dan Yonatan. Dua-duanya tahu bahwa ada penyertaan Tuhan atas Daud. Tapi sikap keduanya bertolak belakang. Saul melihat Daud sebagai ancaman, Yonatan melihat Daud sebagai orang yang harus dia dukung. Dan dia memberikan perjanjian. Dan Yonatan tahu, awalnya dia pikir dia yang akan menggantikan, dia akan menjadi raja kedua. Tapi dia tahu, bukan. Yang akan jadi raja kedua ini, anak Isai ini. Bukan siapa-siapa ya. Mantan gembala domba ini yang akan menjadi raja. Dan saya akan mendukung dia. Inilah yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini. Oke, rupanya ketinggalan satu slide. Lalu mengertilah Saul dan taulah dia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Makin takutlah Saul ya
kepada Daud, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ini pilihannya Saul ya. Dia memilih memusuhi orang yang dipilih oleh Tuhan. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul sehingga namanya sangat masyhur. Semakin masyhur, semakin kuat posisi Daud, saudara. Saudara-saudara, dalam hidup kita mungkin ada Daud-Daud yang muncul ya. Mungkin ada orang-orang yang tiba-tiba lebih berprestasi dari kita. Ya, entah itu di seluruh aspek kehidupan kita, di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan, di pelayanan, dan lain sebagainya. Ada Daud-Daud yang muncul yang tidak kita duga, saudara. Awalnya mungkin kita senang, ya, dia orang yang membantu kita, membuat kita lebih berhasil, tapi lama-lama kok orang ini sepertinya mengancam posisi saya. Dalam kondisi ini, saudara, ada dua pilihan yang muncul. Pilihan yang pertama adalah reaksi yang sebetulnya natural, saudara, yaitu reaksi Saul. Ya, seorang yang berkuasa, dia melihat ada orang yang mengancam dia ingin menekan, saudara. Dan mungkin khotbah seperti ini agak tidak terlalu sering kita dengar ya, saudara ya. Karena ini mau mengajak kita untuk menghargai panggilan orang lain. Sekalipun itu bergesekan dengan panggilan atau kita bisa lebih tepat ambisi kita, saudara. Saul sayang sekali, saudara, dia memilih menjadi orang yang merasa tidak aman bila ada orang lain yang lebih berhasil. Ya, sehingga dia menekan Daud dengan posisinya ya. Padahal Alkitab berkata Paulus berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya ingin bertanya, saudara, mana yang lebih mudah, saudara? Bersukacita bersama orang yang bersukacita atau menangis bersama orang yang menangis? Sukacita atau menangis yang lebih gampang, saudara? Sukacita lebih gampang. Ada yang merasa menangis lebih gampang? Saudara, sebetulnya kita lebih gampang menangis bersama orang yang menangis loh. Ya, kalau ada orang yang duka ya, yang kasihan hidupnya ya, kita lebih gampang untuk kasihan kamu ya, kasihan kamu, kita ikut menangis. Tapi kalau ada orang yang bersukacita, saudara, yang lebih berhasil ya, apalagi kita tahu latar belakangnya, ini bukan siapa-siapa, sekarang kok lebih sukses dari saya. Bisakah kita tetap bersukacita? Ini pilihan kita, saudara. Saul sayangnya dia tidak memilih bersukacita bersama keberhasilan Daud. Tuhan ingin kita bisa happy kalau ada orang yang bersukacita. Amin, saudara. Bahkan orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Jangan kita mengambil sikap Saul. Yang kedua, saudara, orang-orang seperti Saul ini dia menghabiskan waktu dan energi untuk hal yang gak perlu jadinya, saudara. Seumur hidupnya dia membenci Daud. Seumur hidupnya, kalau kita mau lebih jauh, saudara, dia memusuhi orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri, saudara. Dan dia tahu persis, Saul bukannya gak tahu kok. Dia tahu dia tidak jadi raja, dia tahu Daud yang akan jadi raja, tapi dia memilih menentang rencana Tuhan. Dia memperjuangkan sesuatu yang tidak perlu. Dengan kuasanya dia menghambat kemajuan, bahkan mematikan potensi orang lain. Semoga kita tidak berada di posisi ini, walaupun ini sekali lagi reaksi yang sepertinya wajar di dunia ini, saudara ya. Apalagi seringkali ya motivasi yang kita dengar, jadilah yang pertama ya, jangan mau jadi nomor 2. Ini semua bisa ada benernya kalau konteksnya benar, saudara ya. Tetapi kalau konteksnya salah, bahaya, saudara. Bisa jadi Saul ya, bahkan orang bisa pakai ayat-ayat Alkitab yang di luar konteks untuk bersikap seperti Saul, singkatnya seperti itu, saudara ya. Dan orang seperti Saul ini dia dibutakan oleh ambisi hidup di luar rencana Allah. Dia nggak bisa lihat rencana Allah yang lebih besar yang dilihat oleh Yonatan. Yonatan melihat loh, saudara, bahwa Daud ini akan menjadi raja. Makanya dia ikat perjanjian, saudara. Dia bisa melihat rencana Allah yang besar dan dia bisa membuat satu keputusan yang bijaksana. Dia mengikat perjanjian sehingga keturunannya selamat dan dipelihara oleh Daud. Nanti kalau sempat kita akan melihat bagian itu, saudara ya. Jadi Saul dia hidup
dalam ambisi di luar rencana Allah. Yang keempat, saudara, hidupnya habis untuk diri sendiri, nggak pernah nabur di orang lain. Dia nggak pernah kasih kesempatan, ya. Ngapain? Gua raja kok, anak gua hebat kok, gitu ya. Tetapi dia sebetulnya dia justru mencelakakan dirinya dan keluarganya. Kalau saudara melihat akhir hidup Saul, sungguh mengerikan, saudara. Dia tidak meninggalkan warisan karena dia terus berfokus pada dirinya. Saudara, dalam hidup ini kita nggak akan pernah puas kalau kita fokus hanya ke diri kita, saudara. Kebahagiaan, bahkan kesuksesan yang sejati, saudara boleh mencari definisi orang-orang yang sukses, yang dibuat oleh orang yang sukses, ya, apalagi orang-orang yang takut sama Tuhan. Contohnya saya bisa sebut John C. Maxwell, ya. Salah satu definisi suksesnya adalah dia bikin 3 definisi sukses. Mengenali panggilan Tuhan dalam hidupmu, mengembangkan potensimu sampai maksimal, menabur di orang lain. Perhatikan 3 definisi sukses dari Maxwell ini tidak ada kaitannya sama uang, saudara, tetapi kaitannya sama panggilan, mengembangkan potensi, menabur ke orang lain. Itu yang dilakukan oleh Yonatan. Sekarang kita lihat sikap Yonatan, ya, saudara. Sekali lagi sebetulnya wajar kalau Yonatan mendukung ayahnya, ya. Dia sendiri boleh dong punya ambisi, tetapi Yonatan dia lebih peka terhadap kehendak Allah. Makanya tadi saya beri judul khotbah saya, Yonatan ini orang yang peka terhadap panggilan Tuhan, ya. Dia punya track record yang baik, tetapi dia mengerti apa yang namanya panggilan menjadi supporter, panggilan untuk mendukung orang lain, panggilan untuk membawa orang lain naik lebih tinggi dari dirinya sendiri, saudara. Dan ini suatu yang mungkin jarang kita dengar, tetapi kalau saudara perhatikan, saudara renungkan, dan saya sudah merenungkan cukup banyak tokoh, saudara, dalam Alkitab, semua tipenya seperti ini, saudara. Mereka tahu panggilan mereka. Kita berlari, di bawah itu ada gambar orang berlari. Nggak cuman adu cepat, saudara. Kecepatan itu salah satu faktor dalam perlombaan lari. Tetapi berada di tracknya, di jalurnya, itu sesuatu yang tidak kalah penting. Betul, saudara? Pelari ini, saudara, ya, pelari katakanlah nomor 5, saudara. Dia mencapai garis finish, ternyata di track nomor 6. Yang ada apa, saudara? Didiskualifikasi, ya. Anda cepat doang, tetapi Anda belok, Anda masuk jalurnya orang. Anda kalau mau berlomba di jalur yang sudah Tuhan sediakan. Penulis Ibrani berkata, saudara, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, berarti setiap kita punya jalur sendiri, saudara, dan itu wajib kita ikuti. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI, dikatakan perlombaan yang diwajibkan itu dia terjemahkan sebagai dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Ada jalur pertandingan kita, ada jalur pertandingan orang lain. Sedikit cerita, saudara. Saya sempat bekerja di sebuah perusahaan, bukan yang sekarang, yang sebelumnya, dan saya sangat kagum sama bos saya, saudara, ya. Beliau seorang presiden direktur. Dan kami biasa meeting, suatu hari kami meeting, beliau di ujung meja sana, saya bersama rekan saya bilang, enak ya kalau jadi dia, ya. Pasti gajinya gede, ya. Kita memang tahu, ya, saudara, pasti bonusnya gede, ya. Memang sih, saudara, kalau dia habis bonus gitu, ya, ada aja sesuatu yang istimewa yang kita kepingin, yang kita jadi kepingin punya karena dia bisa beli. Enak ya jadi dia. Tapi reaksi teman saya membuat saya berpikir, saudara. Dia bilang gini, yakin lu, Mal? Yakin lu mau jadi dia? Sanggup loh. Dia cuma bilang gitu, kemudian saya berpikir, dan saya berpikir tentang panggilan. Kalau bukan panggilan saya duduk di kursi yang paling tinggi sandarannya itu, saya nggak akan menikmati duduk di situ. Paham, ya, saudara, ya? Tetapi ketika saya menyadari panggilan saya duduk di kursi yang lebih rendah, ini ya, saudara, ya, saya bisa kok mengalami kepuasan yang sama. Saya bisa kok mengalami kebahagiaan yang sama, walaupun mungkin secara materi beda jauh, saudara. Tetapi, nah, ini yang lebih penting, saudara. Di mata Tuhan,
supaya sama dengan beliau. Dalam hal kita berlari di jalur kita. Saudara ingat perumpamaan talenta saudara? Ada yang terima berapa saudara? 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 tidak mengerjakan talentanya, yang 2 mengerjakan sehingga menjadi 4, yang 5 mengerjakan sehingga menjadi 10. Ketika yang 5 dan 2 ini menghadap Tuhan, komentar Tuhan, pujian Tuhan, reward dari Tuhan kepada yang 5 dan kepada yang 2 sama persis, saudara. Itu sebabnya saudara, panggilan saudara dalam hidup ini, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi staff, ada yang jadi asisten, macam-macam saudara ya. Kalau bicara profesi, ada yang jadi penegak hukum, ada yang jadi politisi, ada yang jadi presiden, ada yang jadi driver, ya, ada yang jadi macam-macam saudara. Dalam pelayanan ada yang di atas panggung, ada yang di bawah panggung saudara, ada yang nggak kelihatan di panggung, nggak pernah kelihatan saudara. Tapi kalau yang nggak pernah kelihatan ini nanti kita akan sampai di situ saudara ya. Alkitab berkata yang nggak kelihatan ini sebetulnya yang paling penting. Saudara tahu, saudara bisa bayangkan kalau ibadah kita ini nggak ada listrik saudara. Ya, siapa yang nyalakan listrik mungkin nggak pernah muncul di atas panggung ini saudara. Tetapi tanpa beliau, kita sebut saja Pak Nandar, kita kesulitan semua saudara ya, karena tidak ada listrik. Jadi kita berada di track kita masing-masing. Paulus berkata, ini panggilan buat kita semua. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah menyiapkan sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu baik saudara. Apapun itu, ya. Dan itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Manusia yang memberi level, ada yang lebih mulia, ada yang kurang mulia, ya saudara ya. Tetapi ketika kita berlari di jalur yang yang sudah Tuhan sediakan, itu sebetulnya kita melakukan kehendak Allah. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan FAYH mengatakan Allah sendiri yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini. Allah sendiri saudara yang menempatkan, ada yang menjadi profesi ini, profesi itu, di level ini, di level itu, semua diperlukan saudara. Dan ketika kita menyadari ini, kita bisa bersikap seperti Yonatan. Ini yang penting saudara, supaya kita tidak menjadi Saul, kita menjadi Yonatan, orang yang bersukacita, orang yang bisa bersukacita atas kemajuan orang lain. Bahkan ketika ketika Daud itu melampaui dirinya sendiri, nggak masalah, dia malah support saudara. Dia bersyukur ada orang yang bisa lebih tinggi dari dia saudara ya. Dia bisa puas ya antara menjadi posisi nomor 1 yang seringkali dikejar orang, sama menjadi puas, menjadi satisfied, content dalam hidup. Itu ternyata 2 hal yang berbeda saudara ya. Tadi saya kasih contoh saudara, kalau saya duduk di kursi bos saya, belum tentu saya merasakan sebuah kepuasan yang seperti yang bisa saya rasakan ketika saya berada di porsi saya. Ya, kalau saya mengatakan ini tidak berarti kita jadi orang yang malas, nggak usah maju ya. Udah di situ-situ aja, nerimo aja, nggak usah berusaha lebih. Sama sekali tidak, saudara. Ingat, kita berlomba, orang berlomba nggak boleh diem, saudara. Ya, itu jadi perumpamaan orang yang terima 1 talenta. Kita harus kerjakan talenta kita di jalur kita, puas dan setia di jalur pertandingannya sekalipun bukan pemeran utama, saudara. Orang-orang seperti Yonatan ini, dia bisa menghargai panggilan orang lain. Sebab dia tahu panggilannya, dia bisa menghargai panggilan orang lain. Ya, dia bisa menghargai peran orang yang tidak terlihat, ya, yang mungkin tidak di atas panggung, tapi bisa membuat suara orang yang di atas panggung terdengar, nggak cuma di sini, sampai di YouTube, ya saudara ya. Rekan-rekan kita di sound ya, di multimedia, mereka yang mengurus listrik, AC dan lain sebagainya saudara. Ya, di dalam Korintus dikatakan bahwa Allah memberikan
kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat bagi tubuh. Jadi Paulus di Korintus menggambarkan sebagai tubuh, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, dan semuanya adalah anggota-anggota yang penting. Justru kepada anggota-anggota yang kelihatannya tidak elok, kata Paulus di 1 Korintus pasal 12, kita harus memberikan perhatian yang khusus, bahkan penghormatan yang khusus, saudara. Yang di atas panggung seringkali udah cukup penghormatan, saudara ya. Yang di belakang panggung, kata Paulus, perlu diberikan penghargaan khusus, perlu diberikan penghormatan khusus. Orang-orang seperti Yonatan, dia menghargai panggilan orang lain. Orang-orang seperti Yonatan percaya bahwa promosi itu dari Tuhan. Amin, saudara. Promosi itu dari Tuhan. Kalau kita menghayati dan menghidupi poin-poin ini, saudara, kita bisa menjadi orang yang puas. Sekali lagi, puas bukan berarti malas, saudara. Kita tetap berlomba, tapi di jalur kita, dan kita nggak usah nyerobot jalur orang lain. Kita nggak usah menghambat Daud yang sedang naik daun, saudara. Kita percaya promosi itu dari Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 yang sering kita dengar, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ayat 24-nya saudara dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan ditentukan bagimu sebagai upah. Saya selalu percaya, saudara, kalau saya melakukan bagian saya tadi banyak kasih contoh di pekerjaan ya saudara, tetapi juga dalam keluarga. Ada yang menjadi kepala keluarga, ada yang menjadi pencari nafkah utama, ya, ada yang menjadi pencari nafkah tambahan, ada yang mengatur rumah tangga. Semua punya peran, saudara. Ada yang membantu dalam rumah tangga, ada yang mungkin, nah ini yang perlu kita sadari, saudara. Panggilan kita itu bisa berkembang, bertumbuh, bukannya turun, saudara, tapi bertumbuh menurut saya sesuai usia kita. Ya, mungkin kita dulu posisi kita di kantor, kemudian kita pensiun. Setelah kita pensiun, mungkin kita menjadi opa dan oma barangkali ya saudara ya. Itu panggilan kita. Dan kalau kita setia di jalur kita, saya tidak merasa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang turun dalam panggilannya. Dia terus maju dalam lajur yang sudah Tuhan sediakan ya. Sebagai opa, oma, kita bisa mendidik cucu-cucu kita di dalam Tuhan. Ya, sesuatu yang mungkin orang tuanya kesulitan untuk lakukan, khususnya di kota besar ya saudara, karena mereka harus bekerja. Opa oma ini sangat luar biasa, saudara ya. Kita yang ada di lantai 3, kita bisa beribadah dengan tenang karena ada guru sekolah minggu yang jaga anak-anak kita di bawah. Di bawah mereka memberikan bekal-bekal iman kepada anak-anak kita. Saudara, 3, kita setia di jalur kita. Bahkan kita mensupport orang yang kita tahu perlu kita support. Suatu saat Tuhan juga akan promosikan kita. Amin, saudara. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan kita. Oke. Ini tadi saya sudah baca ya di Kolose, saudara ya. Saya mau berikan beberapa contoh secara singkat orang-orang seperti Yonatan. Jadi kalau saya mengangkat Yonatan dengan topik ini, saudara, bukan saya mau overexposing Yonatan, saudara. Tapi kalau saudara lihat Yohanes Pembaptis, dia muncul duluan, terkenal duluan, tetapi ketika Yesus tampil, dia mundur, saudara. Dia tahu panggilan dia hanya buka jalan. Amin, saudara. Mungkin ada di antara kita yang panggilan kita hanya buka jalan. Oh, by the way, saya punya om saya, dia hamba Tuhan. Saya melihat dia seperti Yohanes Pembaptis, saudara. Dia membuka satu gereja sederhana. Gereja ini bertumbuh, dia serahkan kepada orang lain. Dia buka, merintis lagi yang baru. Merintis lagi yang baru, saudara. Apakah dia punya gereja yang besar? Enggak, saudara. Dia tahu panggilannya, dia merintis, menumbuhkan, dia serahkan kepada orang lain. Menumbuhkan, dia serahkan kepada orang lain. Dia tahu panggilannya dia, saudara. Yohanes ketika Yesus muncul, dia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apakah Yohanes bukan orang sukses? Yohanes bilang, di antara semua manusia, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Seorang yang tahu panggilannya. Barnabas, saya secara singkat saja, saudara. Ketika Paulus muncul, tidak ada yang menerima Paulus karena dia mantan penganiaya jemaat, saudara. Tetapi hanya ada satu orang yang percaya sama Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Namanya
Barnabas. Barnabas bilang, kita harus kasih kesempatan orang ini. Lalu Barnabas ajak Saulus jalan, ya, ikut mission trip dia. Barnabas, Paulus, ya. Kemana Barnabas pergi, Saulus mengikuti, ya. Di Alkitab disebut Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus. Satu hari di satu tempat, Barnabas melihat Saulus dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, saudara. Dan sejak saat itu Alkitab mencatat Saulus, Barnabas, Saulus, Barnabas, Paulus, Silas, Barnabasnya hilang, saudara. Dan tidak ada masalah buat Barnabas. Dia tahu panggilannya dia mempromosikan Paulus. Dan dalam setiap kesuksesan Paulus ada Barnabas, saudara. Kiranya pagi ini apa yang disampaikan mengingatkan kita, mencerahkan kita dan panggilan hidup. Menjadi Yonatan. Apa yang terjadi kemudian dengan Yonatan, saudara? Dia terus berjuang di jalurnya sebagai pahlawan sehingga akhirnya dia juga gugur dalam sebuah peperangan. Tetapi apa yang terjadi dengan keturunannya? Anaknya yang bernama Mephiboset. Dia kemudian Daud menjadi raja dan Daud bertanya, adakah keturunan Yonatan? Ya, keturunan Saul di antara yang masih hidup. Ditemukanlah Mephiboset namanya, saudara, ya. Mephiboset dia cacat dan Daud menerima Mephiboset masuk ke istana, dikatakan makan sehidangan dengan raja. Mephiboset menjadi sama dengan anak raja. Seakan-akan ayahnya lah yang menjadi raja. Seakan-akan Yonatan memang betul-betul menjadi raja. Anaknya bisa menikmati. Saudara, ketika kita menabur pada orang lain, ketika kita mendukung orang lain, Tuhan melihat kok, saudara, ya. Dan sebetulnya kita sedang menabung bahkan untuk keturunan kita. Kita menyediakan sebuah warisan buat anak-anak kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang hidup dalam panggilan kita, sekalipun sekali lagi bukan menjadi orang yang nomor satu. Tuhan nanti nggak akan nanya kok berapa banyak orang yang sudah kamu kalahkan. Tuhan nggak nanya kok kamu sudah jadi presiden direktur belum. Kamu sudah jadi presiden belum. Tuhan nggak nanya. Yang Tuhan tanya, talentamu kemarin berapa, udah dikerjain belum? Kamu sudah berlomba di jalurmu atau belum? Kok kamu malah ngurusin jalur orang lain? Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi terbaik, versi terbaiknya kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini dia akan semangat, dia akan puas, dikatakan di situ, ya. Dia bisa menghargai orang lain, dia percaya bahwa promosi itu dari Tuhan, dia bersukacita atas keberhasilan orang lain. Terakhir, saudara, udah nggak ada slide-nya, saya habis, ya, saudara, ya. Kalau di film, ya, di Piala Oscar ada yang namanya pemeran pembantu terbaik. Saudara tahu, ya, pemeran pembantu terbaik. Mereka bukan pemeran utama, tetapi kalau nggak ada mereka, film ini tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh sutradara. Dalam hidup kita memiliki orang-orang yang mendukung kita, yang harus kita hormati. Dan kadang-kadang Tuhan menginginkan kita menjadi pendukung orang lain. Ada bagian dalam hidup kita yang dibutuhkan menjadi pemeran pembantu terbaik supaya pemeran utama itu bisa tampil. Dan tidak ada yang salah, sama-sama dapat Oscar kok. Itu gambaran yang sangat ringan, gambaran yang sangat lemah, saudara-saudara, ya. Tetapi buat kita semua, jika kita menjalankan panggilan kita rindu suatu hari kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan panggilan-panggilan yang unik dalam hidup kami. Dan kadang-kadang termasuk di dalamnya panggilan untuk menjadi Yonatan, menjadi orang yang mendukung, mensupport orang lain tanpa kami menjadi iri hati
atau bersikap seperti Saul. Tolong kami Tuhan menjalankan peran kami di rumah, di lingkungan, di pelayanan, di pekerjaan dengan sebaik-baiknya seperti untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah saat kami bertemu dengan Engkau nanti, kami boleh mendengar Engkau berkata, Engkau adalah anak hamba yang baik melakukan hal yang ditugaskan kepada. Terima kasih Tuhan, tolong kami menjalankan peran kami dengan sebaik-baiknya dan menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, Engkau menguatkan kami, Engkau mencerahkan pikiran kami. Kami boleh memiliki hati, memiliki pemikiran yang dibarui oleh firman, memiliki ketulusan seperti Yonatan, memiliki mental pemenang saat kami bisa bersuka cita atas orang lain. Dan biar kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati hidup, mensyukuri setiap panggilan yang Kau berikan kepada kami. Berlomba di jalur yang Kau sudah sediakan bagi kami. Puji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.